Pada dasarnya, pertumbuhan suatu pohon dipengaruhi oleh kemampuan genetiknya dalam berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan topografi, serta kemampuan berkompetisi dalam memperoleh makanan dan ruang tumbuh. Dalam memperoleh data pengukuran, jenis dan cara penggunaan alat merupakan suatu faktor penentu utama yang mempengaruhi keakuratan data-data yang diperoleh. Semakin bagus alat yang dipergunakan, maka kemungkinan semakin baik pula hasil pengukuran yang akan kita dapatkan. Pendugaan suatu komunitas pohon dilakukan dengan menggunakan pengukuran pada tinggi pohon dan diameternya dari komunitas pohon yang akan diukur tersebut. Pengukuran tinggi dan diameter pohon dengan menggunakan beberapa alat berbeda akan menghasilkan data yang berbeda juga. Dengan demikian, perbedaan relatif dari keakuratan data yang diperoleh di antara alat yang berbeda akan terlihat. Jadi, untuk mengukur suatu pohon, kita dapat melakukan dengan mengukur diameter pohon dan juga mengukur tinggi dari pohon tersebut. Alat ukur tinggi pohon. Klinometer. Jadi cara menggunakan alat ini yaitu: pertama, letakkan ujung klinometer titik A tepat di depan mata. Kemudian arahkan ujung lain dari klinometer ke puncak benda titik E. Selanjutnya, ukur jarak titik A ke benang penunjuk sudut titik B. Kemudian ukur jarak pangkal benang penunjuk sudut titik C ke titik B. Dan ukur jarak pengamat ke benda yang akan diukur ketinggiannya, FG. Selanjutnya, tinggi pengamat AF sama dengan DG. Kristen meter. Jadi cara menggunakan CH meter ini yaitu: pertama, samakan skala pada CH meter dan galah. Selanjutnya, pasangkan galah sejajar dengan batang pohon. Kemudian ukur dengan CH dan lihat pada siku dalam. Lihat samai pas antara pangkal pohon dengan ujung tajuk. Selanjutnya, lihat ujung galah dan lihat skala yang bertepatan dengan titik ujung galah. Kemudian catat hasil pengamatan pada tali sheet. Kelebihan pada alat CH meter ini yaitu: pertama, alat dapat dibuat sendiri dan juga jarak pengukuran tidak ditentukan jaraknya dan pengukuran cukup satu kali. Selanjutnya, kekurangannya yaitu hasil pengukuran menimbulkan bias apabila alat tersebut tidak berdiri vertikal ketika dipegang oleh pengukurnya dan dibutuhkan alat bantu galah pada saat pengukuran. Selanjutnya yaitu hagameter. Jadi cara menggunakan hagameter ini: pertama, dengan memegang hagameter tepat pada pemegangnya. Kedua, buka terlebih dahulu tombol pengunci pada bagian atas pemegang. Selanjutnya, mundur sekitar 15 meter dari pohon. Kemudian, bidik pangkal pohon dan catat skalanya. Kemudian, bidik pada bagian ujung pohon dan catat hasilnya. Kemudian, dihitung dengan menggunakan rumus hagameter. Kelebihan dari hagameter ini yaitu hasil pengukuran akan lebih teliti dibandingkan dengan alat sederhana, dan tingkat pohon dapat diketahui langsung. Kekurangannya, diperlukan koreksi jarak lapang pada daerah lereng untuk mendapatkan jarak datar, dan terjadi 2 kali pengukuran. Selanjutnya yaitu alat untuk mengukur diameter pohon. Yang pertama yaitu garpu pohon. Jadi cara menggunakan garpu pohon ini yaitu: pertama, pilih pohon yang akan diukur diameternya. Kedua, ambil garpu pohon dan japitkan pada pohon yang akan diamati. Dan kemudian lihat angka pada skala dan juga catat hasil dari pengamatan tersebut. Adapun kelebihan dari garpu pohon ini yaitu praktis dalam penggunaannya. Sangat cocok digunakan untuk pembuatan tabel distribusi diameter pohon dan cocok untuk pengukuran pohon-pohon berdiameter kecil. Kelemahannya, sulit digunakan untuk pohon yang diameternya besar, dan juga pengukuran harus dilakukan lebih dari 1 kali. Dan alatnya juga cukup besar sehingga kurang praktis untuk dibawa-bawa. Selanjutnya yaitu kaliper. Cara menggunakan alat ini yaitu: pertama, himpitkan kaki kaliper pada bagian batang pohon yang akan diukur. Kemudian, himpitkan kembali pada permukaan batang yang lainnya.
Dan yang terakhir jumlahkan dan setelah itu dibagi dua sehingga diperoleh diameter rata-rata batang pohon tersebut. Kelebihan dari kaliper ini yaitu penggunaannya relatif cepat, pembacaan skala mudah, dan juga secara teoritis tidak berbasis. Ketelitiannya pun cukup baik. Kelemahannya yaitu hanya pada diameter pohon yang kecil karena dibatasi skala alat, dan juga jika tangkai kotor atau berkarat akan sulit menggerakkan kakinya. Yang terakhir yaitu yang paling tidak asing yang sering kita lihat yaitu pita meter. Jadi cara menggunakan pita meter ini, pertama siapkan pita meter serta pohon yang akan diukur diameternya, kemudian dililitkan pita meter ini pada batang setinggi dada, dan lihat skala pada pita meter. Kemudian, hitung dengan menggunakan rumus mencari diameter lingkaran. Kelebihan dari pita meter ini yaitu ringan dan mudah dibawa, ketelitian hasil pengukuran cukup baik, pengukuran cukup satu kali, dan juga harganya cukup murah. Kelemahannya, hasil pengukuran cenderung bias, terutama apabila batang tidak silindris, pita terlipat, ataupun melintir. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengukuran diameter pohon menggunakan pita meter. Jadi untuk pohon pertama ini saya mengukur pohon jati. Dilingkarkan ke batang pohonnya, kemudian dilihat. Selanjutnya yaitu saya akan mengukur diameter pada pohon nangka. Sama seperti tadi dapat dilihat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.